Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama berjumpa kembali teman-teman di SG Matematika Ekonomi yang keempat ya kali ini, dan kita akan membahas terkait dengan optimasi yang terbatas atau ada constraint-nya. Nah, di sini kenapa sih penting gitu ya untuk kita belajar terkait dengan optimasi dengan constraint ini sendiri. Nah, dalam sehari-hari mungkin sehari-hari atau mungkin juga kalau kita bicara terkait dengan lingkup perusahaan misalnya, perusahaan kan sebenarnya pengen sekali ya, pengen banget itu untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya gitu ya, atau mungkin mendapatkan revenue dengan jumlah besar. Nah, tapi terkadang juga terhalangi oleh adanya namanya dengan cost atau mungkin juga kemampuan produksinya. Nah, di sini dia itu kemampuan produksi ataupun cost-nya itu sendiri, nah itu akan menjadi halangan atau constraint ya bagi perusahaan untuk mendapatkan profit atau revenue maksimalnya. Nah, begitu pula dengan kita sehari-hari gitu. Kita memiliki keinginan banyak ya. Kita pengen ini itu gitu. Cuman pada akhirnya kita pun dibatasi oleh yang namanya dengan budget lain gitu. Atau keterbatasan dana yang kita miliki. Nah, melalui optimation constraint ini kita akan mengetahui di titik mana sih sebenarnya kita bisa memaksimalkan utilitas atau profit kita dengan batasan-batasan yang kita miliki. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk mencari tahu ya berapa sih mungkin ya titik di mana kita tuh sebenarnya sampai di constraint kita gitu ya, titik optimal kita dengan constraint tertentu. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan pendekatan tangan solution. Nah, ini ada di buku Hai ya, teman-teman bisa lihat di buku Hai. Nah, contoh gampangnya ya, gini, misalnya kita punya kurva IC sebagaimana teman-teman udah pelajarin ya, IC atau indifferent curve ya. Ada X, ada Y. Nah, kita itu sebenarnya punya semakin ke kanan kan utilitas kita semakin bertambah ya, semakin besar. Porsi kita semakin naik, naik dan naik gitu. Semakin banyak. Nah, kan tapi teman-teman jangan lupa bahwasanya kita juga ternyata punya batasan. Nah, batasnya apa? Itu adalah budget line atau budget constraint. Nah, budget line ini itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan utilitas kita, misalnya budget line kita memotong di titik IC2 di sini, di kurva IC2 di sini misalnya. Nah, si budget line kita ini memaksa kita untuk tidak bisa mencapai kepuasan kita yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya di IC3 gitu ya. Nah, kita pengen tahu di mana dengan dengan tendensi solution kita tuh bisa lihat, oh ternyata kalau dengan budget line, misalnya budget line budget line lebih concern satu ini, ternyata kita hanya bisa memaksimalkan kepuasan kita pada titik IC2 gitu misalnya ya. Jadi kita punya X1 dan X2. X1 dan Y1 misalnya. Nah, tendency solution ini sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat dia tuh sebenarnya melihat titik perpotongan ya antara kurva IC2 dengan si kurva BL1. Ini contohnya ya. Nah, sedangkan kalau kita kita kan di sini mungkin nggak akan dikasih tahu kan gimana berapa nilai X1 XY1-nya gitu. Nah, kita bisa menggunakan si solution itu sendiri, yaitu dengan membandingkan slope-nya. Jadi kita di sini titik ini itu adalah ketika slope dari si IC ya yang bersumberkan cuma IC1 aja ya, IC2 ya. Slope dari IC2 itu sama dengan slope dari si budget line. Nah, sebenarnya untuk si tendency solution cukup mudah ya. Jadi sebenarnya ini doang sih terkait dengan si tendency solution. Nah, akan tetapi ini penggunaan tendency solution ini akan sulit kalau kita punya lebih banyak variabel lagi. Misalnya kita punya 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel.
selain dari variabel-variabel yang kita pengen di utilitas kita misalnya di sini, itu kita akan kesulitan untuk menggambarkan kurvanya. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan? Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan, itu kita dapat menggunakan Lagrange multiplier di sini. Jadi kita mau melakukan optimasi dengan menggunakan Lagrange multiplier, di mana kita itu pendekatan matematiknya adalah misalnya di sini z, ya, z itu sama dengan fungsi dari xy, ya, itu ditambah dengan Lagrange multiplier, dalam sini ada lambda, ya, dikali dengan lambda, ditambah lambda dikali dengan constraint dikurangi dengan fungsi dari gxy, misalnya di sini ya, gxy. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalnya di sini ya, teman-teman bisa lihat, kita punya fungsi di sini, fungsi utilitas misalnya ya. Ternyata U kita itu adalah misalnya X 0,5 ya, X 0,5, Y 0,5. Nah, kemudian si fungsi ini itu sebenarnya adalah fungsi dari wajib constant kita. Misalnya I ya itu akan sama dengan P X ya kan ditambah PY gitu. Nah, kita misalkan si P-nya 5 dan P untuk X-nya 5 dan P untuk Y-nya itu bisa 1 ya gitu. PY di sini. Oke. Jadi dengan intervalnya misalnya 100. 100 itu sama dengan 5 X ditambah Y. Y-nya dari 1. Nah, di sini kita bisa transformasikan ke dalam bentuknya ini. Jadi 100 itu dikurangi dengan 5x ditambah y ya, dikurangi y juga ya, dikurangi y. Nah, dikalikan dengan si ini. Jadi kita akan dapetin rumusnya atau fungsinya. Jadi fungsi utilitasnya yaitu x pangkat 0,5 dikali y pangkat 0,5 itu ditambah dengan lambda dikali dengan constraint-nya. Nah, sini. Nah, sebenarnya sampai sini. Kemudian kita harus melakukan diferensiasi. Ya, jadi kita punya 3 diferensiasi untuk mencari berapa sih nilai x-nya, x bintang, dan y bintangnya. Pada akhirnya yang kita mau cari adalah ini. Tuh. Nah, jadi kita harus melakukan berapa kali turunan gitu. Sebentar. Nah, kita melakukan berapa kali turunan, yaitu pertama kita menurunkan si desisnya terhadap si x itu sendiri, terhadap x, karena kita pengen optimal ya, dia harusnya sama dengan 0. Kemudian dz, delta z ya, delta z per delta y sama dengan 0. Dan yang terakhir ada delta z diturunkan terhadap delta Lagrange-nya kan sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatin nilainya semua di sini, nah itu baru kita selesaikan persamaannya. Dan pada akhirnya kita akan dapatkan yang kita mau. Di sini kita akan tahu x-nya berapa sih kalau kita mau optimal dengan constraint tertentu, dan y-nya berapa dengan constraint tertentu. Nah, untuk untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan bahas si Lagrange ini lebih lanjut di SG kita di hari Minggu insya Allah. Nah, jadi teman-teman stay tune aja, kita lihat besok sejauh sebenarnya gimana sih secara lebih dalam si Lagrange multiplier itu sendiri. Nah, gitu aja teman-teman untuk videonya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.